Belum nyebar. Alhamdulillah. Yang keempat, yang terakhir. Ini lebih sedikit, jauh lebih sedikit ketimbang yang pertama, kedua dan ketiga. Artinya yang terkena ini nggak banyak, tapi kasihan kalau ada sampai yang terkena ini, saudara, yang sampai ikut-ikutan masalah ini. Yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, ya, dalam rangka tahun baru Islam, kita harus tinggalkan itu berbagai macam kemaksiat. Maksiat yang keempat yang sekarang mulai ada di media sosial, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, menyerang nasab orang lain. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Ini bukan perkataan saya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara, kata Rasulullah. 4 perkara ini termasuk pekerjaannya jahiliyah. Kaum jahiliyah dulu sebelum Islam datang ini melakukan 4 perkara kebiasaan buruk ini. Nabi sebutkan ini termasuk perbuatannya jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan garis keturunan. Bangga, saya darah biru, oh saya cucu Nabi, saya cucu kiai, saya cucu wali, saya. Orang ngebangga-banggakan nasab itu termasuk perbuatan jahiliyah, saudara. Membangga-banggakan nasab tanpa beramal soleh, tanpa berilmu yang baik, tanpa berakhlak karimah, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Makanya saya jadi teringat, ya, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, ya, orang punya nasab mulia tapi nggak dibarengi dengan ilmu dan amal serta akhlak mulia, itu hanya akan memperberat hisabnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dianjurkan untuk husnudzon kepada orang-orang yang punya nasab mulia. Mereka punya hak. Akan tetapi saudara, bagi orang itu sendiri punya nasab mulia, kakeknya wali soleh, kakeknya orang mulia, tapi dianya nggak mengamalkan dengan amalan yang mulia, akhlaknya nggak mulia, nggak berilmu yang baik, itu hanya akan memperberat hisab dia nanti di hadapan Allah. Na'udzubillah min. Tapi yang kedua, kata Nabi, di antara amalan jahiliyah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasabnya orang lain. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya, ithnani finnas huma bihim kufrun. Kata Rasulullah, ada 2 hal yang dilakukan di tengah-tengah orang. 2 hal ini, kata Rasulullah, adalah kekufuran di tengah-tengah orang, saudara. Kekufuran, Nabi sebut kufrun, kekufuran. Maksudnya kekufuran di sini bukan menyebabkan murtad, bukan. Ya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya kekufuran ai min khisalil kufar, termasuk perbuatannya orang kafir. Maka kalau termasuk perbuatan orang kafir berarti ai minal kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min. Apa saja 2 perbuatan tersebut? Di antaranya, kata Nabi, an-niyaha 'alal mayyit, meratap di depan mayit. Nah, ini orang-orang perempuan hati-hati. Kalau ada keluarga orang yang kita cintai yang meninggal, nangis wajar. Yang namanya sedih manusiawi, Bu, ada orang yang kita cintai meninggal dunia, kira-kira netes air mata, wajar atau tidak? Wajar. Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi neteskan air mata. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang dalam hatinya nggak akan dikasih sayang oleh Allah Ta'ala. Yang namanya meneteskan air mata karena orang yang dicintai meninggal dunia itu sesuatu yang wajar. Tapi meratap-ratap nggak boleh. Oh, sampai teriak-teriak, wah, sampai teriak-teriak, apalagi sampai syakul juyub, kalau orang jahiliyah dulu, merobek-robek pakaian, sampai latmul wujuh, sampai menampar-nampar muka, ya, kelewatan, nggak terima dengan ketetapan Allah, meratap-ratap sampai merintih-rintih, yang kelewatan, teriak-teriak, itu dilarang. Kata Nabi, itu termasuk perbuatan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nangis, sedih-sedih wajar, mungkin awal-awal ngegerung masih wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai menunjukkan kita nggak terima dengan ketetapannya Allah Subhanahu. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah. Kapanpun Allah mau ambil, Allah boleh nggak mau ambil? Boleh. Kita jangan lupa diri. Kita ini suami kita bukan milik kita, anak-anak kita bukan milik kita, semuanya dari Allah. Lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Maka an-niyaha 'alal mayyit, yang meratap-ratap yang kelewatan ketika meninggalnya seorang mayit itu termasuk dosa besar. Nah, dan yang kedua, at-ta'nu fil ansab, kata Nabi, termasuk perbuatan kufar adalah menyerang nasab orang lain.
Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir, Al-Imam Munawi mengatakan maksudnya apa? Adalah al-qadah fi fi nasabin thabata bi zahiri syara'. Ya, nasab yang secara zahir syariat udah sah, menurut ulama udah sah, menurut ilmu fikih udah sah, secara zahir syariat emang dia anaknya dia keturunannya dia, secara zahir syariat udah selesai, itu udah final. Tahu-tahu dibilang oh bukan, ditaan. Itu kata Nabi, ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk amalnya kufar. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir ngasih contoh, ya misalkan ada orang keturunannya fulan, udah sepakat tuh ulama-ulama semuanya menyatakan iya. Tahu-tahu ada orang datang menyatakan oh itu bukan. Apa kata Rasulullah? Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk min amalil kufar, min khisalil kufar. Nah, makanya belakangan ini lagi rame ada satu orang, ya saya sebutlah nasabnya Ba'alawi, sada ala para habaib. Ya, ada orang yang rame gembar-gembor. Ya, saya bicara ini bukan untuk bela diri lah. Buat apa saudara? Kita para sada ala Ba'alawi nggak butuh pengakuan dari dia. Karena pengakuan itu datangnya udah dari para ulama-ulama besar. Semenjak ratusan tahun yang lalu udah selesai, saudara. Tapi kita kesian kalau sampai ini dilempar ke orang awam yang nggak ngerti ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa at-ta'nu fil ansab. Na'udzubillah min dalik, saudara. Itu nasab secara zahir syariah. Dari dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqtul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib mengakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syata' pengarang I'anatul Talibin, Murtada Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Sharih Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Ba'alawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai sadah, sebagai asyraf, sebagai husaini. Itu saya ngumpulkan gak kurang dari 100 referensi dari luar Ba'alawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, gak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Ba'alawi, saudara, datang ada satu orang mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Ba'alawi bukan cucunya Nabi, saudara. Makoli. Ya jelas ya saudara. Terus apa dia katakan? Walaupun seluruh dunia mengatakan Ba'alawi adalah cucu Nabi, saya tidak akan mengatakan demikian, saudara. Wah, siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas atau tidak? Faham? Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya, debat 3 hari 3 malam, saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten, saudara, saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur. Unyil. Jelas atau tidak? Hati-hati saudara, hati-hati, jangan main-main. Ini urusan ta'an fi nasab. Rasulullah ancam urusan ta'an fi nasab. Saya nggak peduli, saudara. Bagi saya tadi, nasab tanpa ilmu dan amal mulia hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bela diri lah. Hasya wa kala. Pengakuan datang daripada ulama. Yang nggak ngakuin cuma iman. Menurut standarnya ulama sah, menurut standar ilmu nasab sah. Bahkan menurut Nabhani, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, itu mengatakan as-sahhu ahlul baiti nasaban. Ahlul bait yang paling nasabnya paling sah. Itu menurut ulama. Menurut standarnya ulama sah. Menurut standar syariat sah. Menurut standar ilmu nasab sah. Yang nggak sah menurut standar iman sabodo teuing. Nggak ada urusan, saudara. Tapi yang saya pikirkan, jangan sampai umat ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Orang awam nggak ngerti, ikut-ikutan dosa ta'an fin nasab, saudara. Na'udzubillah min dalik. Dan juga yang kita perlu khawatirkan apa? Ini ada agenda adu domba, saudara. Ada agenda adu domba. Ini judi makin merajalela di mana-mana. Minuman keras merajalela di mana-mana. Narkoba merajalela. Korupsi banyak, saudara. Rakyat banyak makin susah. Pengangguran makin banyak, saudara. Kok tahu-tahu malah ngeributkan ini? Habaib dan kiai yang dari dulu berdampingan, yang dari dulu bergandengan, saudara, saling menghormati, saling takzim satu sama lain, tahu-tahu sekarang dibenturkan, diadu domba dengan narasi-narasi rasis. Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya, saudara? Di mana persatuan Indonesianya, saudara? Ini yang mengadu domba ini tujuannya supaya apa? Supaya habaib kiai ribut. Kalau habaib sama kiai udah ribut, udah lupa, nggak bicara lagi soal korupsi, nggak bicara lagi soal kedoliman,
nggak bicara lagi soal narkoba, nggak bicara lagi soal judi, nggak bicara lagi soal minuman keras, nggak peduli lagi umat sholat apa enggak, saudara. Siapa yang menang? Setan yang menang ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jawab yang kompak, jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau habaib kiai diadu domba, terima atau tidak? Jawab yang kompak, kiai habaib diadu domba, terima atau tidak? Kiai habaib dibentur-benturkan, terima atau tidak? Kalau ada yang mau menghancurkan kita dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mau mengacak-acak umat dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi, saudara. Setuju? Kalau ada yang mau ngadu domba kita, yang ngacak-acak kita dengan politik perpecahan, maka kita lawan dengan politik persatuan, saudara. Setuju? Setuju? Masyarakat Cirebon jawab semuanya, siap bersatu, siap bersatu, siap berada di barisan para kiai, siap berada di barisan para ajangan, siap berada di barisan para habaib, siap berada di barisan para ulama, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Semua Cirebon angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Masya Allah, ini baru pulang haji naik darah saya gara-gara mamak gupron sini. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Jadi dengan semangat tahun baru Islam ini, kita tinggalkan sama-sama maksiat, kita sama-sama melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebagai penutup, ya, sebelum nanti kita baca zikrul jalalah, kita sama-sama bacakan Fatihah. Kami sebagai santri-santri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, saya alumni Dalwa, Buya Yahya alumni Dalwa, Habib Quraisy alumni Dalwa, Habib Mikdad alumni Dalwa, saudara, ya, Habib Hasan Al-Jufri guru kami alumni Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah. Kemarin kami semua berduka karena kami baru ditinggalkan ibunda kami Al-Hubabah Al-Waliyah As-Salihah Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Beliau perempuan solehah, ibu-ibu sekalian, ya, ini perempuan yang udah langka di akhir zaman. Beliau istri dari Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah Da'wah Raci Bangil. Ya, Buya Yahya, Habib Quraisy, Habib Hasan Jufri, Habib Mikdad, saya nih alumni-alumninya semua. Saudara, pendiri pesantren Habib Hasan Baharun. Istrinya nih Hubabah Khadijah baru meninggal dunia. Hubabah Khadijah ini perempuan solehah, Bu. Ya, dari balik sampai meninggal umur 76 atau 77 gitu. Dari balik sampai meninggal tidak pernah ketinggalan tahajud. Setiap malam bangun jam 2 dari balik. Bangun jam 2, tahajud, baca Quran sampai subuh berjamaah, lanjut zikir, lanjut baca Quran lagi, ibadah sampai jam 8 pagi setiap hari. Apapun keadaannya, dimanapun, mau sehat mau sakit, istiqomahnya nggak ditinggalkan, saudara. Setiap hari. Itu belum zikir-zikir di waktu yang lain, ya. Itu baru dari waktu tahajud sampai jam 8-nya. 3 hari sekali, Bu, hatam Al-Quran. Bu, ada di sini yang begitu? Banyak, mudah-mudahan insya Allah. 3 hari sekali hatam Al-Quran. Ini udah langka yang seperti ini, saudara. Beliau, ini yang lebih hebat lagi deh. 27 tahun mendampingi suaminya. Itu guru kami Habib Segaf sampai sumpah. 27 tahun mendampingi suaminya, tidak pernah sekalipun membantah suaminya, saudara. 27 tahun. Bu, Pak, ada di sini 27 tahun yang nggak bantah suami? 27 menit ada, Bu, ya. Tapi insya Allah di sini istri-istri solehah semua. 27 tahun tidak pernah berantem sama suami, saudara. Suaminya orang soleh juga, Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Hartanya semua dihabisi buat bangun pesantren. Dapat warisan dari orang tuanya zaman tahun 80-an, warisan 8 juta. Tahun 80-an 8 juta itu besar sekali. Itu langsung nggak pakai banyak ngomong dikasih ke suaminya untuk bangun pesantren. Sekarang di Dalwa santri yang netep saja nggak kurang dari 15.000 santri yang netep, belum alumni. Iya, sampai emasnya itu semua dijual buat nutupi utang pesantren. Sampai waktu mau ketemu mertuanya tuh karena takut ditanya emasnya di mana, sampai pakai gelang imitasi, saudara. Emasnya dijual untuk bantu pesantren. Habis semua hartanya, saudara, dipakai buat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
makanya dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini hataman 7 hari, tahlil 7 hari. Saya lihat tadi yang hadir, Masya Allah, nggak kurang dari 20.000 orang yang hadir, saudara. Tahlil, tiap hari tahlilnya lautan manusia, perempuan solehah. Maka mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya, insya Allah. Hubabah Khadijah, yang disebut Khadijah tu zamaniha, ya, sebagai Khadijah zamannya. Hubabah Khadijah binti Muhammad al-Hindwan radhiyallahu anha wa ardaha. Maka kita bacakan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yu'id alaina min barakatiha wa asrariha wa anwariha fid din wal akhirah. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan beliau dan keberkahan Sayyidina Khadijatul Kubra, mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini jadi perempuan-perempuan salehah, anak-anak perempuan kita jadi anak-anak perempuan salehah, semuanya perempuan di sini jadi perempuan-perempuan ahli surga. Begitu juga yang laki-laki di sini jadi laki-laki ahli surga semuanya. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah.